Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis lurus dengan pokok bahasan mengenal persamaan garis lurus. Namun, sebelum kita masuk ke inti materi, saya ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui pengertian persamaan garis lurus. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengetahui bentuk umum dari persamaan garis lurus. Dan tujuan yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Langsung saja kita masuk ke inti materi, yakni tentang mengenal persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Kemudian bentuk umum dari persamaan garis lurus ini adalah Y sama dengan MX ditambah C. Dengan keterangan X dan Y-nya merupakan variabel atau peubah, sedangkan M-nya adalah gradien dan C adalah konstanta. Bentuk umum lain dari persamaan garis lurus yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan keterangan X dan Y merupakan variabel atau peubah, sedangkan A dan B ini merupakan koefisien dan C adalah konstanta. Untuk lebih memahami tentang persamaan garis lurus, berikut beberapa contohnya. Contoh persamaan garis lurus yang pertama yaitu Y sama dengan 2X dikurangi 4. Kemudian contoh yang kedua, 3Y sama dengan X dikurangi 5. Kemudian contoh yang ketiga, 2Y ditambah X dikurangi 5 sama dengan 0. Contoh yang keempat, 3X dikurangi 5Y sama dengan 0. Dan contoh yang kelima yaitu Y ditambah X sama dengan 3. Apabila contoh ini dituliskan atau digambarkan pada bidang kartesius akan terbentuk seperti ini. Nah, pada slide PPT ini terdapat contoh gambar garis lurus pada bidang kartesius dari contoh persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 4. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa variabel yang terdapat pada persamaan garis lurus ini memiliki pangkat tertinggi sebesar 1. Jadi, kalau nanti ada suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat lebih dari 1, itu bukan persamaan garis lurus. Nah, di sini saya memiliki beberapa persamaan. Coba kita identifikasi secara bersama-sama apakah persamaan-persamaan tersebut termasuk persamaan garis lurus atau bukan. Persamaan yang pertama yaitu 3Y sama dengan X dikurangi 5. Coba kita identifikasi. Variabel X-nya memiliki pangkat sebesar 1, kemudian variabel Y-nya memiliki pangkat sebesar 1. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini termasuk persamaan garis lurus. Kemudian masuk ke persamaan yang kedua, yaitu 2Y ditambah X dikurangi 5 sama dengan 0. Ini kurang sama dengan 0 ya. Nah, kita identifikasi. Variabel X-nya memiliki pangkat sebesar 1 dan variabel Y-nya memiliki pangkat sebesar 1 juga. Ini berarti persamaan 2Y ditambah X dikurangi 5 ini termasuk persamaan garis lurus. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu X kuadrat sama dengan 5Y ditambah 2. Kita identifikasi, variabel X-nya memiliki pangkat tertinggi sebesar berapa? 2. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa
persamaan X kuadrat sama dengan 5Y ditambah 2 bukan merupakan persamaan garis lurus. Mengapa? Karena pada variabel X-nya memiliki pangkat sebesar 2. Padahal tadi telah diketahui bahwa pada persamaan garis lurus, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Lanjut ke persamaan yang kedua. Lanjut ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita identifikasi variabel X-nya memiliki pangkat sebesar 2. Ini sudah teridentifikasi bahwa ini persamaannya bukan persamaan garis lurus. Kemudian ditambah lagi variabel Y-nya juga memiliki pangkat 2, sehingga sudah pasti bahwa persamaan yang keempat ini bukan termasuk persamaan garis lurus. Selanjutnya yaitu cara menggambar persamaan garis lurus. Terdapat 3 langkah dalam membuat grafik dari persamaan garis lurus. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan titik potong pada sumbu X. Cara mencari titik potong pada sumbu X ini adalah dengan membuat variabel Y menjadi 0. Membuat variabel Y-nya menjadi 0. Contoh, persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 9. Di sini kita misalkan Y-nya ini sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka Y-nya menjadi 0. 3 sama dengan 3X dikurangi 9. Setelah itu negatif 9-nya ini dipindah ruaskan ke kanan menjadi positif 9 sama dengan 3X. Untuk mencari nilai X-nya 9 dibagi 3 sehingga diperoleh nilai X sebesar 3. Jadi saat Y sama dengan 0, nilai Y, maaf ini seharusnya nilai X ya. Jadi saat Y sama dengan 0, nilai X yang dihasilkan adalah 3. Sehingga diperoleh titik potong di sumbu X adalah 3,0. Ingat-ingat ini salah, seharusnya X bukan Y. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y. Tidak jauh berbeda dengan cara mencari titik potong pada sumbu X. Untuk mencari titik potong pada sumbu Y, kita harus mengganti variabel X menjadi 0. Contoh, persamaannya sama seperti pada langkah yang pertama tadi, Y sama dengan 3X dikurangi 9. Tetapi pada langkah yang kedua ini nilai X-nya yang sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 9. Jadi saat X sama dengan 0, nilai Y yang dihasilkan adalah negatif 9, sehingga diperoleh titik potong di sumbu Y adalah 0, negatif 9. Selanjutnya, langkah yang ketiga, yakni menghubungkan kedua titik tersebut. Setelah diperoleh dua buah titik potongnya tadi, kita bisa tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, itu tadi cara untuk menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Agar kalian lebih memahami materi tentang persamaan garis lurus ini, silahkan kerjakan latihan soal di bawah ini. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.